Iya, saya mulai kecil itu menyukai hewan ya. Teringat dulu waktu SD, saya masih SD, saya sangat suka pelihara yang namanya ayam. Bahkan ketika ibu saya membeli ayam hidup untuk dijadikan sembelihan buat selamatan, dulu belum ada ayam potong ya. Mesti saya minta 1 sampai 2 ekor untuk saya pelihara. Oh iya, saya juga suka aduan ayam jago ya waktu itu. Eh, Kemana-mana saya selalu bawa ayam jago saya. Itu berlangsung sampai saya sekolah SMA kelas 1. Dan telur-telur ayam saya itu biasanya dijual ibu untuk uang saku sekolah saya. Saya juga suka kucing. Nah, kucing ketika waktu kecil itu saya tidak bisa tidur kalau kucing-kucing saya belum masuk ke rumah, khususnya ke kamar saya. Jadi waktu malam ayah itu selalu panggil-panggil kucing agar mereka datang dan mau menemani tidur saya. Apalagi ya, oh iya, burung dara juga saya pelihara. Dari satu pasang ya, berawal dari satu pasang sampai hampir 100 ekor ya. Ibuku waktu itu sampai marah-marah ya, karena banyaknya burung dara itu ya, akhirnya sampai kotorannya itu masuk ke dapur, ke ruangan keluarga itu ya, sampai tadi membikinkan kotor. Akhirnya semua burung dara itu saya jual dan saya sembelih untuk makan-makan bersama teman-teman di waktu hari Minggu ya gitu ya. Hewan ikan, aku pun juga punya ikan kolam ikan ya, yaitu di samping rumah tempat aku bermain bersama teman-teman sehabis pulang sekolah ya waktu SD ya. Waktu itu kolamnya itu di pinggir-pinggirnya itu banyak sekali pohon jambu, jeruk itu ya, sehingga membuat kami betah bermain di situ ya. Peristiwa sedih perkara kolam yaitu ketika banjir besar melanda sungai depan rumah itu, kita nggak antisipasi, akhirnya kolam itu tergenang ya, jadi ikannya ikut hanyut, nggak entah kemana ya. Ada ikan emas, ada ikan mujair ya, ada ikan nila ya gitu ya. Di peristiwa itu sangat membekas di benak saya. Sekitar tahun 1996 ya, saya mengenal itu burung kenari. Waktu itu saya juga pelihara burung-burung lainnya seperti murai batu, kacer, mosambik dan lain-lain. Waktu itu dikarenakan sibuk kerja, jadi pelihara burung hanya untuk hiburan ya, hiburan dikala libur gitu, sama teman-teman itu sama-sama pelihara burung. Waktu itu hanya beli kecil, setelah besar, setelah bunyi kita jual lagi ya. Termasuk burung kenari, waktu itu saya beli paut, dibesarkan, setelah itu kita jual. Dan kenari waktu itu mahal ya, tergolong mahal, bukan karena ya, karena waktu itu segala kebutuhan murah ya waktu itu ya. Beternak kenari ini tertariknya mulai sekitar tahun 2004 ya. Saya waktu itu mulai meninggalkan pekerjaan saya ya karena sesuatu hal. Tapi waktu itu sempat jalan di peternakan telur ayam kampung ya, karena ada peluang untuk mengirim DOC yaitu anak ayam
kampung itu ke Kalimantan ya. Jadi belum pelihara burung kan setelah menikah itu karena kan istri itu tidak suka burung ya. Ceritanya gini, pas pembantu kami berhenti, tidak ada yang mengasuh anak kami yang paling kecil, yang paling bungsu ya. Tetangga samping itu sudah tua, orangnya sudah sepuh ya. Ternyata bersedia mengasuh anak kami. Singkat ceritanya, saya beli burung, saya titipkan di rumah pengasuh anak kami. Tapi belum berternak waktu itu, tetap masih beli kecil, besar dijual lagi gitu ya. Ya semacam jual beli lah ya, atau pembesaran lah ya. Ketika itu ada hasilnya, ternyata istri itu dengar kalau saya beli burung kecil dibesarkan, tapi saya titipkan di rumah sebelah itu ternyata menghasilkan uang. Jadi dari situlah mulai istri itu tertarik ya dengan uang, dengan burungnya gitu. Untuk memutuskan peternak itu sekitar tahun 2012 ya. Waktu itu saya benar-benar berniat berhenti dari pekerjaan lama karena sesuatu hal. Waktu itu saya sempat bingung, anak waktu mau lulus SD tetapi minta mondok lah. Dari situ apa yang harus aku kerjakan ya, saya kerjakan ya. Secara ini tidak sengaja saya main ke rumah temen yang ternak burung ya, burung kenari ya. Burungnya itu banyak, jadi di tingkat 2 rumahnya itu penuh dengan burung kenari ya, banyak kenarinya. Saya sempat tanya-tanya lah, kalau sekedar pelihara mulai kecil sampai besar dijual itu kan saya kan sudah bisa ya, sudah tahu ya caranya ya. Lah ini ternak burung kenari ini kan betulnya saya belum mengerti banget gitu, belum paham banget. Jadi saya sempat tanya-tanya di situ. Akhirnya beliaunya tanya, mau ternak burung ah? Iya, ini saya jawab iya. Soalnya ini saya mau berhenti dari kerjaan saya yang lama itu. Akhirnya kalau mau ternak ya dimulai dulu dengan babon aja yang sudah punya pernah beranak gitu ya. Karena apa? Karena kalau mulai dari tembean gitu katanya itu kita akan jenuh ya, kan belajar dulu kok tidak bertelur-telur gitu ya. Tapi kalau mulai dari sudah babon itu kan kita akan cenderung relatif mudah ya. Jadi beliau menyarankan saya mulai dari babon yang sudah pernah beranak aja gitu katanya. Jadi jangan nyari tembean gitu. Waktu itu dia gini menawarkan, ya semoga sehat-sehat ya buat beliaunya ya, yang pernah memberi saya jalan untuk mengenal peternakan kenari ini ya. Semoga sehat dan keluarganya bahagia ya untuk beliaunya. Beliau bilang gini, ini aja loh ada babon pinter ini ya, ini tapi udah berumur katanya, tapi bawa aja nanti jagonya, carikan jago gitu ya, nanti setelah beranak boleh dibayar, boleh nggak dibayar nggak apa-apa katanya gitu, terserah nanti dibayar berapa gitu. Waktu itu kan memang kenari mahal ya, nggak seperti waktu sekarang. Jadi saya pulang itu terus saya bingung, oh iya sih di rumah nggak ada jago gitu ya, karena spontan itu. Jadi saya main ke teman itu spontan, jadi saya nggak siap, di rumah ini nggak ada jago. Akhirnya kesana kemari karena udah berhenti kerja ya, terus nggak ada dana ya, akhirnya ke teman yang lainnya minjem gitu, boleh nggak pinjem jagonya gitu untuk tak kawinkan sama betina atau babon yang ada di rumah gitu ya, nanti anaknya tak kasih satu gitu. Jadi berawal dari situ. Akhirnya setelah 3 mingguan di rumah, alhamdulillah babon itu bertelur.
Setelah itu mengeram, terus jagonya saya kembalikan ke yang punya. Terus singkat cerita, babon itu beranak alhamdulillah 3 ekor gitu ya. Jadi seperti itu saudara-saudara, berawal saya mengenal peternakan kenari ya. Tapi jangan lupa, jangan salah, saya kenal kenari itu tahun 1996 ya. Tapi waktu itu karena sibuk kerja, jadi saya hanya pembesaran aja ya. Jadi pembesaran asal-asalan, beli kecil, nanti tinggal kerja, sore tinggal makani itu, terus ketika bunyi kita jual ya. Sementara gitu pemirsa.